Spermatogenesis. Sperma terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk oval, badan, dan ekor yang panjang. Kepala berisi materi genetik, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Spermatogenesis dimulai di dalam testis, di dalam sistem tabung kecil yang bernama tubulus seminiferus. Sel awal sperma berbentuk lingkaran, berkembang hingga bentuknya menyerupai kecebong. Setelah itu, sperma pindah ke epididymis organ berupa tabung panjang untuk menyimpan sperma dan menyempurnakan perkembangannya. Dan dari tubulus seminiferus ke epididymis membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Dari epididymis, sperma bergerak lagi ke vas deferens atau saluran sperma untuk bercampur dengan air mani. Ketika ejakulasi, sperma yang dilepaskan oleh pria berjumlah hampir 100 juta. Namun hanya dibutuhkan 1 sperma untuk membuahi sel telur hingga berkembang menjadi janin di dalam rahim. 1 jam setelah ejakulasi, setidaknya 32% sperma akan mati. Namun, sperma bisa hidup dan bertahan dalam tubuh wanita hingga 5 hari. Oogenesis. Selama masih di dalam kandungan, ovarium wanita mengandung sekitar 6-7 juta sel telur. Saat berlahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya sekitar 1 juta buah. Sel telur ini tertidur dan baru akan terbangun ketika seorang wanita memasuki usia pubertas. Di masa pubertas, inilah oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi. Sel telur yang sudah matang tersebut akan dilepaskan oleh indung telur ke saluran telur atau tuba fallopi. Jika berhasil dibuahi oleh sperma, sel telur akan menetap di tuba fallopi dan menempel di dinding rahim. Bila tidak, sel telur akan dikeluarkan dari dalam rahim bersamaan dengan darah dan lapisan dalam rahim. Kira-kira setiap sebulan sekali mengikuti siklus menstruasi. Pada masa pubertas, dari sekitar 1 juta sel telur yang ada tersebut hanya akan tersisa sekitar 300 buah. Dari jumlah tersebut, hanya 300-400 telur yang matang dan akan dilepaskan selama masa reproduksi wanita. Seiring bertambahnya usia wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang tersisa pun akan semakin menurun. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Secara garis besar, spermatogenesis dan oogenesis bisa dibedakan menjadi 1. Spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma, sedangkan oogenesis, proses pembentukan sel telur. 2. Spermatogenesis terjadi di dalam testis pria, sedangkan oogenesis terjadi di dalam indung telur ovarium wanita. 3. Spermatogenesis berlangsung dari pubertas hingga akhir usia, sedangkan oogenesis dimulai ketika wanita masih janin di dalam kandungan ibunya, berhenti sejenak saat bayi dan masa kanak-kanak, kemudian dimulai lagi setelah masa pubertas. 4. Spermatogenesis masa pertumbuhannya pendek, sedangkan oogenesis masa pertumbuhannya panjang. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses biologis yang berkaitan dengan fungsi reproduksi. Dari kedua proses tersebut, awal manusia bisa tercipta. Jika terdapat masalah dalam proses spermatogenesis dan oogenesis, kesuburan seseorang dapat terganggu.